warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, saya dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makro skema ORG untuk optimasi data terstruktur di web. Apa sih itu makro skema ORG? Nah, makro skema ORG adalah cara untuk memberikan informasi yang lebih terstruktur kepada mesin pencari tentang konten di situs web. Dengan menggunakan makro ini, dapat membantu mesin pencari memahami konteks dan makna dari konten yang disajikan, yang pada pasangannya dapat meningkatkan visibilitas dan interaksi pengguna dengan hasil pencarian. Selanjutnya, mengapa menggunakan makro skema ORG? Nah, itu ada 3 keuntungan, kenapa kita harus menggunakan makro skema ORG. Nah, pertama, dapat meningkatkan visibilitas, yang di mana data yang terstruktur dapat membuat hasil pencarian lebih menarik dengan menambahkan elemen visual seperti gambar, rating, dan informasi tambahan lainnya. Kedua, itu ada yang namanya hasil karya. Dengan makro yang tepat, halaman Anda dapat muncul sebagai hasil kaya di Google yang dapat meningkatkan rasio klik tayang atau CTR. Yang ketiga, itu dapat memudahkan pemahaman. Makro dapat membantu mesin pencari memahami konten dengan lebih baik, sehingga dapat menampilkan informasi yang relevan kepada pengguna. Selanjutnya ada jenis-jenis atau makro skema ORG. Nah, jenis-jenis makro skema ORG yang umum yaitu ada produk, ada artikel, ada organisasi, ada event, ada ulasan, ada resep, dan ada orang. Selanjutnya, format makro yang didukung oleh skema ORG. Nah, apa saja sih formatnya? Yaitu yang pertama ada format JSON-LD. Nah, format JSON-LD ini adalah format yang paling direkomendasikan data terstruktur ditulis dalam tag atau script di bagian head atau body halaman di HTML. Selanjutnya ada mikrodata. Nah, format mikrodata ini menggunakan atribut HTML untuk menandai elemen yang ingin Anda tampilkan sebagai data terstruktur. Ketiga, itu ada yang namanya format RDFA. RDFA ini adalah ekstensi HTML5 yang mendukung data terstruktur dengan memasukkan atribut yang sesuai. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengimplementasikan makro skema ORG. Nah, pertama, itu kita harus memilih sebuah konten. At- Pilihlah sebuah konten, tentukan konten tersebut yang ingin kita makrup. Misalnya, sebuah resep, produk, acara, ataupun lain-lainnya. Yang kedua, itu ada yang namanya tulis makrup. Nah, tulis makrup yang udah kita buat tadi, dengan menggunakan format sesuai JSON-LD, mikrodata, ataupun RDFA untuk menulis sebuah makro. Yang ketiga, setelah menulis sebuah makro, itu kita melakukan uji makro, yang dimana menggunakan alat seperti pengujian hasil multimedia untuk memastikan makro Anda itu valid atau tidak. Kemudian ada yang namanya pantau kinerja. Nah, setelah implementasi pantau kinerja, pada halaman Anda di Google Search Console untuk melihat dampak dari struktur tersebut. Nah, kemudian ada contoh implementasi makro skema ORG. Nah, berikut adalah contoh penggunaan makro skema ORG dalam format JSON-LD. Contohnya itu ada sebuah produk. Berikut adalah contoh makro skema ORG dalam format JSON-LD dalam bentuk HTML. Seperti yang saya ada HTML, ada head, seperti tadi ada head tertutup, ada body, kemudian ada body tertutup dan HTML. Selanjutnya ada rich snippet dari makro skema ORG. Nah, rich snippet adalah hasil pencarian dengan informasi tambahan seperti rating, harga, ketersediaan produk, atau stok produk. Nah, makro skema ORG ini dapat membantu menampilkan informasi di hasil pencarian. Selanjutnya, itu ada cara menggunakan Google Structured Data Testing Tool. Nah, menggunakan Google Structured Data Testing Tool ini dapat membantu memeriksa apakah makro skema ORG pada situs web itu valid atau tidak. Yang pertama, kita harus kunjungi https
garis search Google com garis miring itu structured data touching tool. Nah, yang kedua, setelah memasukkan link ke tadi atau HTTPS tadi, nah masukkan URL atau kode makro. Yang ketiga, itu ada yang namanya cek hasil dan perbaiki jika ada sebuah kesalahan. Selanjutnya, ada yang namanya terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu menggunakan makro skema ORG untuk mengoptimalkan data terstruktur di web adalah langkah penting untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi pengguna dengan konten. Dengan mengikuti panduan dan contoh yang tepat, Anda dapat memanfaatkan potensi penuh dari data terstruktur untuk situs web Anda. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.